Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Alifia Khairunisa dengan NIM 20501110129 dari kelas studi Al-Quran Hadis Manajemen D. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian bentuk-bentuk hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, pengertian hadis mutawatir dan syaratnya, serta 7 tingkatan hadis sahih. Untuk materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian bentuk-bentuk hadis. Di sini ada hadis qauli, hadis takriri, hadis fi'li, dan hadis ahwali. Yang pertama yaitu hadis qauli. Tipe hadis yang pertama ini adalah yang paling banyak, yaitu segala perkataan yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan akidah, syariat, akhlak maupun yang lainnya. Lalu yang kedua ada hadis fi'li, yaitu segala perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabatnya, yang merupakan amalan praktis beliau yang berkaitan dengan peraturan syara yang masih global sifatnya, seperti cara pelaksanaan sholat 5 waktu, pelaksanaan manasik haji, zakat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada hadis takriri, apa saja yang menjadi ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis takriri. Apa saja yang menjadi ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merujuk terhadap berbagai perbuatan sebagian para sahabatnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yaitu dengan cara Nabi membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya, disertai kerelaan atau dengan memperlihatkan pujian dan dukungan. Lalu yang terakhir ada hadis ahwali. Hadis ini merupakan hadis yang berupa hal ihwal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik menyangkut sifat fisik maupun kepribadiannya. Materi yang kedua yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ini ada 4. Yang pertama yaitu bayan al-takrir, yang kedua bayan al-tafsir, yang ketiga bayan al-tashri, dan yang terakhir bayan al-nasak. Pertama-tama kita akan membahas yang pertama yaitu bayan al-takrir. Bayan al-takrir ini sering disebut juga dengan bayan al-ta'kid atau al-isbat, yaitu apabila sunnah sesuai dengan dan atau menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Artinya, sunnah dalam hal ini lebih berfungsi sebagai pengokoh dan memperkuat isi kandungan Al-Quran yang telah ada. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua yaitu bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir ini menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Tipe ini adalah yang paling umum dan paling banyak jumlahnya. Di antara bentuk penjelasan sunnah terhadap Al-Quran itu adalah yang pertama yaitu bayan mujmal. Lalu apa itu bayan mujmal? Bayan mujmal yaitu menjelaskan dan memerinci ayat-ayat Al-Quran yang masih belum jelas pengertiannya. Bentuk ini menyajikan kemujmalan dari nas, kemudian penjelasannya dikemukakan oleh sunnah, sebagaimana beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang masalah ibadah dan tata cara pelaksanaannya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga yaitu bayan al-tashri. Bayan al-tashri ini merujuk kepada penjelasan sunnah yang merupakan tambahan terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Untuk bayan al-tashri ini para ulama masih berbeda pendapat. Perbedaan tersebut bukan pada kedudukan dan keabsahan hukum-hukum yang ditetapkan oleh sunnah, yang dinyatakan sebagai tambahan terhadap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran, melainkan lebih kepada cara menganalisa dan menetapkan hukum sebagai tambahan dan mencari metode untuk menetapkan hukum sebagai tambahan itu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terakhir yaitu bayan al-nasak. Secara etimologi, kata nasak dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, diantaranya menghapus dan menghilangkan, mengganti dan menukar, memalingkan dan merubah, menukilkan dan memindahkan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, Zaki Al-Din Sya'ban misalnya mendefinisikan nasak sebagai berikut. Penghapusan ketentuan hukum syara dengan suatu dalil syara yang datang kemudian dari ketentuan hukum semua. Selanjutnya ada pengertian hadis mutawatir dan syarat-syaratnya. Pertama-tama kita akan mengetahui pengertian hadis mutawatir.
Pengertian hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua, ada secara etimologis atau bahasa dan secara terminologis. Secara etimologis, lafaz mutawatir dapat berarti mutatabi, yaitu sesuatu yang datang berikut dengan kita atau yang beriring-iringan antara satu dengan yang lainnya dengan tidak ada jaraknya. Lalu secara etimologis, hadis mutawatir dapat didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Hal itu seimbang dari permulaan sanad hingga akhir sanad. Dan tidak terdapat kejanggalan pada setiap tingkatan atau tabaqat. Lalu apa saja yang menjadi syarat-syarat dari hadis mutawatir itu sendiri? Yang pertama menurut ulama mutaqaddimin. Menurut ulama mutaqaddimin, bahwa bagi hadis mutawatir tidak memerlukan syarat-syarat tertentu, sebab khobar mutawatir tidak termasuk ke dalam pembahasan ilmu isnad al-hadis. Namun jika suatu hadis diketahui berstatus sebagai hadis mutawatir, maka wajib diyakini kebenarannya, diamalkan kandungannya, dan tidak boleh ada keraguan, serta kafir orang yang mengingkari sekalipun di antara perawinya adalah orang kafir. Lalu menurut ulama mutaakhirin dan ahli usul, suatu hadis dapat disebut sebagai hadis mutawatir apabila hadis tersebut memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, diriwayatkan banyak perawi. Yang kedua, adanya keyakinan bahwa mereka tidak berdusta. Yang ketiga, adanya keseimbangan antar perawi. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan tanggapan panca indera. Materi yang terakhir yaitu 7 tingkatan dari hadis sahih. Berdasarkan pembagian tersebut, para ulama ahli hadis membagi tingkatan hadis sahih menjadi 7, yang secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Yang kedua, hadis yang ditahrij oleh Imam Bukhari sendiri. Lalu yang ketiga, hadis yang ditahrijkan oleh Imam Muslim sendiri. Yang keempat, hadis yang ditahrij atas dasar syarat-syarat Bukhari Muslim, akan tetapi keduanya tidak mentahrijkannya. Yang kelima, yaitu hadis yang ditahrij atas dasar-dasar syarat-syarat Bukhari, tetapi Bukhari tidak mentahrijkannya. Yang keenam, hadis yang ditahrij atas dasar syarat-syarat Imam Muslim, tetapi Imam Muslim tidak mentahrijkannya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu hadis yang disahihkan oleh para imam hadis selain Bukhari dan Muslim dengan tanpa berpegang kepada syarat-syarat keduanya. Sampai sini saja perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik tingkah laku maupun tutur kata yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.